Selamat datang Mas Yusron. Terima kasih Bli. Waduh, ini aku kedatangan sutradara asli ya. Thanks for having me. Oh sure, thank you so much. Mas Yusron, pertama aku ulangi lagi selamat datang. Ini sebuah kehormatan ya. Saya yang kehormatan. Saya malah dapat inspirasi di rumah ini. Waduh, matur nuwun. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada sedikit yang belum tahu, Mas Yusron adalah sutradara dari film Tengkorak yang saya ikut main itu. Walaupun pakai baju itu. Tapi ini menarik, ini fun fact-nya adalah kita nggak janjian-janjian amat tadi sebenarnya, tapi pokoknya bajunya sama aja gitu ya. Dan ternyata samanya serius ya sama. Kayaknya iya. Haruskah nyebut nama toko? Kayaknya enggak. Ya? Untung lintingannya agak lain. Saya agak lebih muda sedikit. Lebih sok muda. Jadi makasih Mas ini sudah datang. Terima kasih. Tengkorak ya. Itu kan tentunya bukan film pertamanya jenengan itu kan. Mungkin bisa cerita sedikit dulu tuh. Gimana sih perjalanannya, kenapa kok tertarik dan kemudian memproduksi film? Itu dulu mungkin kita tanya. Oke. Kalau film panjang itu film pertama yang saya jadi kreator utama kayak sutradara kayak gitu. Sebetulnya waktu kuliah saya pernah ikut film panjang, tapi itu proyek kampus dengan PH dari Perancis dan saya jadi asisten soundman gitu. Dan sebenarnya waktu kuliah itu saya tidak terlalu bangga dengan Yusron yang versi kuliah karena aku itu termasuk yang kalau bikin karya itu berdasarkan tugas, jadi tidak pernah dari hati. Jadi mahasiswa isi tapi jangan sekolahnya diisi ya? Iya, agak menyebalkan gitu, kayak kuliah bikin tugas pulang, kuliah bikin tugas pacaran pulang kayak gitu loh. Wah, masih untung ada pacarannya deh. Iya. Ada senengnya. Iya. Terus kalau film-film pendek ya film-film pendek tugas. Oke. Tapi setelah tahun 2013 itu setelah saya S2 dan melewati jadi TKI, itu baru itu yang hidup mau ngapain sih Yus kayak gitu loh. Jadi baru bertanya yang agak fundamental. Fundamental. Berarti kembali ke belakang sedikit, berarti jenengan sekolah S1-nya itu diisi? S1 diisi. Jogja? Ya, S1 diisi, terus jadi TKI, terus S2 diisi Jogja juga. Sorry, TKI ini menarik nih. Apa itu Mas? Maksudnya? Jadi waktu itu sekitar tahun 2006 atau 2007 itu saya lulus S1. Aku lulus S1 terus sudah pengen S2. Cuma juga S2 tapi belum terlalu tahu, maksudnya belum dalam keadaan sudah dosen di suatu tempat dan harus S2, enggak. Karena emang sebetulnya saya senang belajar gitu loh. Senang belajar terus gitu, dan saya pengen S2 tapi sekitar tahun 2006 itu ada gempa Jogja. Oh iya, aku ingat banget itu. Ya. Yes. Jadi itu baru lulus ya Mas, berarti artinya dari S1-nya? Iya, baru lulus. Jadi waktu itu alokasi uang itu untuk dandani rumah ya. Siap. Jenengan orang Jogja asli ya? Orang Jogja asli, bagian Gunung Kidul. Southern Mountain lah. South Mountain, iya. Ya, terus sekitar tahun 2007 itu ya. Aku pengen S2 tapi nggak punya uang, terus gimana caranya mengumpulkan. Waktu itu aku ngitung S2 itu butuh sekitar 45 sampai 60 juta diisi. Gitu kan, kemungkinannya ada banyak, bisa jual tanah, bisa ngerampok bank atau yang lain-lain ya. Tapi waktu itu somehow itu saya dengar ada kesempatan untuk kerja di kapal pesiar. Dan itu sebenarnya dunia yang sama sekali baru dan nggak terbayangkan bahwa saya akan memasuki itu. Dan sebagai orang yang tadinya belajar di ISI, itu memang kelihatannya opsi itu sepertinya jauh banget. Iya, itu out of place banget dan sama sekali nggak nyambung gitu. Tapi justru 3 tahun di kapal itu malah saya kayak menemukan semangat untuk membangun mimpi lama saya, yaitu pengen jadi sutradara film science fiction di Indonesia gitu. Justru setelah setelah itu ya. Ngomong-ngomong, masuk kapal pesiar itu susah nggak sih Mas? Itu kan pekerjaan yang keren menurut saya. Katanya duitnya banyak gitu. Iya, duitnya banyak itu kalau kita posisinya kita ketemu guys, kita di guest service yang ngasih terus senyum. Tapi kalau kita di lantai paling bawah di cook, itu gajinya yang paling kecil itu. Padahal paling ribet juga. Iya, paling ribet, paling panas, paling sehari dimarahi 20 kali. Ya. Yang saya jenengan di mana? Di situ posisinya? Di cook. Aku di cook aku. Tapi bukan sebagai koki kan, tapi sebagai asisten. Sebagai asisten, tukang lari-lari memastikan bahwa chef kita itu dapat
dapat supply fresh yang cukup, karena kan orang Amerika itu kalau makan cepet ya, dan mereka they came by thousand gitu, dan enggak yang makanan yang ada di lain itu harus selalu ada gitu. Oke, jadi termasuk bahan juga. Termasuk bahan. Siapkan ini itu. Yeah. Jadi jangan sampai kokinya memasak tapi bahannya habis. Iya, gitu. Iya gitu. Jadi ya lari-lari dari lantai 3 itu kayaknya sampai lantai 12, tapi ya pakai lift gitu yang sempit gitu. Oke. Oh, itu membawa makanan segala macam. Iya, membawa makanan, membawa bahan. Oke. Gitu. Ya, dan terus ya waktu itu kan aku sudah ada gambaran bahwa untuk mengumpulkan uang segini itu aku akan butuh sekitar 3 kontrak alias 3 tahun. Satu kontrak kan sekitar 9 bulan 10 bulan gitu ya. Siap. Jadi ya 3 tahun. Oke. Nah, 3 tahun itu aku harus sudah memberhentikan diriku sendiri alias tidak punya kesempatan untuk melanjutkan. Soalnya kalau ini teoriku ya, Mas ya. Jadi kalau kita di kapal lebih dari 5 tahun, itu kita sudah terjebak di industri itu atau di industri itu, di penghasilan segitu, keluarga kita sudah terbiasa kita berpenghasilan segitu. Makanya ya saya agak sedih. Banyak sekali teman saya yang sudah tua. Di kapal kan kerjanya keras banget ya itu ya. Oke. Jadi ya waktu itu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang agak radikal untuk memberhentikan diri. Dengan keadaan gaji yang artinya tentu saja lumayan banget aku bayangkan. Lumayan gitu. Tapi nggak sebanget itu sih. Sebenarnya kalau jenengan tanya tak jawab berapa Mas? 6 juta sebulan. Oke. Ya, 6 juta itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kerjaan di darat itu sama sekali belum apa-apanya. Karena kan kita kan agak dikibuli ya. Jadi kalau kerja di kapal itu, dan kapal pesiar itu terutama Carnival itu tidak pernah berbendera Amerika. Jadi mereka berbendera Panama. Biar standar gajinya ngikuti Panama. Nah, itu. Carnival dulu ya. Iya. Ya, terus Terus saya berhasil memberhentikan diri saya sendiri. Terus ya itu, nikah dan kuliah S2 dalam keadaan nggak tahu mau kerja apa gitu. Oke, artinya nyun sewu kalau boleh bilang berarti tabungan yang jenengan kumpulkan di situ tuh betul-betul digunakan untuk sekolah itu kemudian. Sekolah dan nikah dan hampir ya nggak ada spare ya. Oke. Itu berarti tahun 2010-an atau aku keluar dari kapal itu akhir 2010. Oke. 25 Desember 2010. Baru balik ke sini, menikah dan kemudian sekolah. Iya. Atau barengan lah itu mungkin ya. Menikah dulu baru sekolah. Dengan waktu itu keadaan dia nggak tahu juga nanti mau gimana gitu. Iya. Yang jelas tidak akan kembali ke kapal pesiar. Tidak akan. Aku sudah menciptakan keadaan di mana aku nggak mungkin balik ke situ. Oh, oke. Ya. Aku menebak-nebak tapi tidak usah ini. Oh, right. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan TKI waktu itu ya? Iya. Itu artinya apa? Berlayarnya kemana aja waktu itu? Waktu itu kita di sekitar Karibia. Jadi kayak Meksiko dan teman-temannya kayak Grand Cayman itu, insya Allah sudah pernah mampir di situ meski berapa jam. Terus ada kalanya kita juga ganti kontrak, ganti kapal ke Alaska, itu paling enak itu. Ke Alaska, terus pernah juga ke Hawaii. Gitu. Oke. Kalau orang di kapal pesiar itu berarti kan mampir juga kan Mas? Mampir. Sebagai karyawan kita boleh juga kan ke daratannya untuk. Boleh. Asal nggak pas tabrakan dengan jadwalnya. Dan kadang keluar itu cuma 3 jam. Oh, mungkin 3 jam gitu, seperti transit karena transit sebentar ya. Ya. Plus juga kita harus bertugas soalnya di kapal kan. Oh, oke. Berarti hebat. Memutuskan untuk kemudian memberhentikan diri. Iya. Pulang. Habis itu gimana ceritanya setelah itu? Nah, habis itu sebenarnya satu film yang mendasari saya berani berkarya itu yang judulnya Young Man and the Sea itu loh. Itu kan kayak vlog ya. Saat vlog belum ditemukan. Belum ada kata vlog. Dan somehow film yang sebetulnya awalnya cuma tak edit buat tak perlihatkan ke ibu. Bu, ini loh kehidupanku di kapal kayak gitu. Terus ada satu kolega diisi ya pas ke S2. Mas, ini film dokumenter ini buat di submit festival. Ini dokumenter boh kayak gitu. Dan kita submit ke festival film dokumenter itu lah kok dapat piala.
dan kita juga masuk ke X1 Short Film Competition. Jadi film yang disuting dengan HP, dengan berbagai macam HP itu pernah diputar di epicentrum yang layarnya segede itu. Ya itu turning point. Oh, ternyata cara berceritaku yang seperti ini, yang agak endeso, agak kadang agak keterlaluan ini ternyata somehow bisa relate juga dengan penonton yang bahkan belum pernah mengalami itu. Gitu. Nah, dari itu oke, next apa ini? Mimpiku selama ini yang membuat aku semangat untuk kuliah ini apa nih? Science fiction, Star Wars. Gitu. Terus ya itu 2014 itu sudah mulai ngajar di waktu itu komputer dan sistem informasi, Departemen Teknik Elektro dan Informatika di Sekolah Vokasi UGM. Oke. Artinya saya kalau boleh ini berarti kan sekolah diisi lalu langsung jangan masuk ke Sekolah Vokasi UGM gitu ya sebagai dosen atau gitu? Sebelum lulus itu saya sudah diajak ngajar di situ. Waktu itu oleh Pak Samsul Bari gitu, dosen saya diisi, tapi juga waktu itu beliau diperbantukan di UGM. Terus dan mungkin beliau melihat ya ada anak IC tapi kok nggak terlalu berantakan dan agak bisa diajak kerja agak serius dan nggak memalukan ya gitu, mungkin seperti itu. Ya terus sebelum lulus itu sudah mulai ngajar, gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ditantang oleh Pak Sigit Prianto, beliau Kaprodi, terus beliau minta untuk mengembangkan lab multimedia. Lab multimedia yang ada animasinya, ada gamenya, ada desainnya. Nah ini oke lah, mungkin aku bisa bikin film pendek atau bikin karya-karya kecil, tapi waktu itu somehow aku sekalian pengen bikin, bisa nggak sih kita bikin film layar lebar yang tayang di bioskop gitu ya. Syuting pertama itu ya sekitar tahun 2014 dalam keadaan kita nggak tahu bakal tayang di bioskop atau enggak. Yang tengkorak itu? Yang tengkorak itu. Oh, 2014 itu sudah? Iya, itu 2014. Syuting terakhir itu 2018, beberapa bulan sebelum kita tayang di X1. Siap. Ya, itu kan bukan, maksudnya bukan fiksi ilmiah yang kecil ya. Jadi skopnya kan kadang melebar, kadang terlalu melebar juga. Salah satunya karena durasi syutingnya panjang itu durasi tadi. Syutingnya panjang. Menemukan hal-hal baru banyak sekali di sepanjang jalan gitu ya mungkin. Iya, kayak naskah itu bisa berubah. Jadi kita sudah syuting, terus aku memutuskan untuk kayaknya naskahnya nggak terlalu asik, bisa jadi kita syuting lagi. Jadi sebetulnya metodenya sama sekali nggak benar itu. Cuma waktu itu benar-benar bisa menjumpstart lab multimedia itu waktu itu. Dan bahwa ternyata waktu kita submit ke beberapa festival, salah satunya di Amerika, di Jerman juga, itu bonus. Itu bonus. Dan asiknya dari tengkorak itu, aku jadi mengenal anak-anak yang mereka pengen belajar. Aku senang melihat mereka bertumbuh gitu loh. Gitu. Padahal sebetulnya nggak terlalu jurusannya, cuma kan agak nyerempet dikit, ada multimedia, ada animasi, gitu. Dan beberapa itu sudah lumayan sukses. Kita lihat sudah ada yang jadi direktur PH juga. Jadi ya nggak terlalu rugi lah. Siap. Oh, jadi begitu ceritanya waktu itu ya? Saya menghasilkan film. Berarti film itu dibuat dalam waktu yang cukup lama ya? 4 tahun. 4 tahun. Ya, karena kan 2 tahun pertama itu masih pakai gajiku ya. Waktu itu gajiku 1.800.000 ya, 1.800.000. Baru tahun kedua itu Pak Wikan, Pak Dirjen waktu itu masih wakil dekan. Beliau, apa ini? Kok ada syuting? Curiga lah. Ini kok SSN MSN? Ini dari mana ini? Terus beliau main ke studio. Terus tak liatin gitu. Terus aku lihat cahaya yang unik di matanya. Ini maksudnya beliau melihat film yang sudah setengah jadi dan sudah berjalan 2 tahun, dan waktu itu tidak ada tanda-tanda bahwa anak-anak muda yang mayoritas belum pernah bikin film itu mereka nggak ada tanda-tanda untuk menyerah gitu loh. Jadi ya kita dapat dukungan. Oh gitu ceritanya. Jadi tahun kedua itu gajiku dan gajinya Pak Wikan
gitu. Terus kita dapat sorry, dukungan dimaksudnya berarti dari beliau juga atau Ya. atau dapat dana dari dialokasikan dari Da- fakultas atau kalau dari fakultas itu ada untuk marketing gitu. Sekitar berapa itu ya? Nggak terlalu banyak. Yang agak banyak itu malah dari Prof Edi Harit. Itu lumayan itu. oh Ya, itu langsung bikin kita oke, film kita bisa lanjut. Nah, waktu itu kan kita nyicilnya dari sin murah ya. Sin Oke, murah, iya, iya, sin yang Yang tidak beli perlu- made. Itu kan agak murah. Tapi yang sin bikin menara itu kan perlu uang yang banyak itu. Perlu. Ya, kalau aku bilang banyak itu sebenarnya nggak, masih sangat mikroskopis dibandingkan standar film Indonesia Oke. ya. Boleh tahu Mas berapa total dana kalau dihitung? Total dana yang keluar itu sekitar 400 sampai 500 Oke. gitu. Itu termasuk murah untuk film Iya, lebar yang panjang murah, gitu ya. murah. Film horor Indonesia itu 1 miliaran. Film Oke. kayak Sultan Agung Bumi Manusia itu kan 25 miliaran itu. Gitu ya Mas. Iya. The Raid 2, Ya. The Raid 1 itu sekitar 11 miliar, The Raid 2 itu 50 miliar. Wow. Ya. Oh gitu ya. Ya, cuma kan karena waktu itu kita kepepet, kita jadi otaknya harus berpikir keras gimana caranya menghemat budget. Jadi waktu itu ada satu scene di mana Pak Wikan ada satu scene di mana kita membutuhkan adegan demo ya. Oke. Adegan demo. Waktu itu Pak Wikan sudah menyediakan, oke, aku bisa menyediakan 100 mahasiswa yang nanti kita kasih nasi bungkus Oke. untuk makan gitu. Tapi waktu itu tak hold dulu sebentar Pak, sebentar. Jadi itu nanti aja, adegan-adegan mahal itu nanti aja. Terus Oke. karena kesabaran kita waktu itu ada demo di UGM. Ada demo di UGM. Yang ada tahun 2016 itu? Iya, ada demo di Malioboro itu. Jadi kayak kita tuh dapat footage yang mahalnya minta ampun tapi Jadi murah. murah. Dan itu kan production value yang tinggi ya. Gitu Oh, gitu ceritanya. ya. Ya, Oh berarti yang hari pendidikan itu jangan yang kayaknya iya. Iya. Jadi waktu itu karena itu agak rumit dan agak berisiko, itu yang pegang kamera aku sendiri. Jadi aku di antara mahasiswa itu dan berdoa biar nggak dipukuli sambil bawa kamera gitu. Gitu itu ceritanya. wajah-wajahnya segala macam itu gimana Mas? Gimana? Perlu di blur di gitu nggak wajahnya? Enggak di blur. Karena memang itu Ya. ini juga ya jurnalisme sebenarnya itu kan. Iya. bagian dari ini ya. Sebenarnya kalau film Indonesia kita belum Seri ini ya. belum. Harusnya tiap ada wajah ada namanya Konsennya gitu ya. Pak? model rilis namanya yang harus Iya, diantaranya bahwa dia rela ini muncul di film. Gitu. Tapi kalau Indonesia kayaknya masih jauh ya untuk itu. Oh, oke. Oh, jadi kesabaran menunggu akhirnya dapat satu Iya. adegan yang alami malah ya. Ada satu lagi adegan yang harusnya mahal karena harus CGI, yaitu Jogja yang kosong karena Jogja diungsikan karena BPBD mau dihancurkan itu. Itu kan kita bisa syuting di Malioboro terus dihapus digitally orang-orangnya, mobil-mobilnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mikir, itu setahun itu paling nggak ada 2 kali di mana Jogja itu sepi. Oke. Malioboro sepi. Yaitu Pagi Idul Adha dan pagi Idul Fitri. oh Saat mayoritas sedang sholat. oke. Aku gerilya sama istriku waktu itu. Kita nyoteng Malioboro sepi ya. Sudah kayak post apokalips itu. Dan Harusnya mahal jadi murah. Gitu. oh itu namanya kreativitas tadi Itu kan. namanya Karena memang kreativitas, budgetnya karena terbatas tadi kepepet. ya. Ya sebenarnya kalau untuk visual yang sama, tapi kalau kita benar-benar merencanakan mau yang seperti itu tengkorak itu bisa sampai 50 gitu. Aku pernah iseng, kalau aku menghadirkan 5.000 mahasiswa kali berapa kali, nah itu kan kita pernah iseng hitung ya, 50 miliar. Siapa yang mau ngasih 50 miliar? Gitu. Pemainnya Iya. belum terlalu terkenal, nggak ada Reza Rardian ikut. Nah, Benar-benar. iya. Apalagi nanti mendatangkan dia gitu ya. Ya. Oh, oke. Gitu. Tapi itu benar-benar menurutku milestone itu ya. Artinya dengan segala macam dramanya di depan akhirnya ditayang di bioskop di XX1 itu Iya. nggak ada yang bisa bantah gitu Iya. kan. Soal nanti gimananya itu ya kan selalu debatable ya, Iya. orang bilang kualitasnya tapi tampil di situ gitu kan. Jadi ya yang kita impikan itu sudah oke. Kita sudah bikin satu film yang bisa
bisa dijual, bisa nangkring di bioskop. Siap. Dan sebetulnya aku pengen ini jadi benchmark ya. Jadi sebenarnya kalau selama ini kan film-film biasanya bersumber dari industri di Jakarta. Tapi sebetulnya kalau niat itu lab multimedia di SMK, di kampus, nggak harus kampus film, itu kalau niat itu bisa bikin film panjang. Gitu. Dan kalau itu bisa terjadi secara masif kan, insya Allah kita akan punya banyak tawaran film Indonesia deh. Asal lebih banyak lagi yang mau nekat itu tadi. Dan sebenarnya diversity kan penting ya di bidang film. Oke, betul. Jangan hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu, genre tertentu. Oke. Kalau sekarang gimana Mas? Jadi kalau setelah Tengkorak, jenengan kan secara formal mengajar memang tentang itu gitu ya. Tapi berkarya juga sekarang. Iya, masih terus berkarya. Selain yang web series itu, web series yang reunion. Iya, yang reunion kita juga bikin. Ya sebagai PH normal kita masih mengerjakan kayak video profile, video explain atau seperti itu. Tapi juga tentu saja mimpi itu masih berlanjut ya. Nah kalau sekarang aku pengen bikin trilogi Tengkorak. Trilogi. Jadi bukan sequel, bukan prequel, tapi paralel. Jadi satu event dilihat dari 3 vintage yang berbeda. Gitu. Siap. Ya ada beberapa film yang kulit itu dan aku suka film model begitu ya. Bisa jadi kisahnya beda banget, kesannya sebenarnya sama ya. Tokohnya beda banget, tapi sebenarnya ada garis penghubungnya di antara 3 film itu. Dan bisa jadi pemainnya lain, genrenya lain-lain, itu kan nggak apa-apa. Kan hal itu kan tergantung cara pandang kita. Siap. Bisa jadi untuk film selanjutnya yang judulnya BPBT dan Kamboja. Kalau BPBT itu bisa jadi kayak science fiction horror kayak Alien gitu loh. Kalau Kamboja itu kayak bacok-bacokan di jalan. Gitu. Terus kita juga pengen bikin film horror The Draft, dan tentu saja aku pengen ternyata aku bisa bikin film panjang nih. Tuntutan selanjutnya yang sesuai dengan prodiku, aku pengen bikin game, tapi game yang nggak ecek-ecek, tapi game yang besar yang kita bisa lihat itu di Steam, yang 3D, yang berani dibandingkan dengan game luar itu. Karena sebenarnya industri game itu belum terlalu tergarap, dan sebenarnya industri misalnya budget game itu sama seperti budget film. Budget game kayak Red Dead Redemption itu bisa jadi lebih mahal dari film Hollywood loh. Gitu ya. Gitu, dan uang yang peredaran perekonomiannya katanya itu 8 kalinya film. Iya, aku membayangkan karena memang orang sekarang minatnya ke sana tinggi sekali. Iya. Dan industri game juga, maksudnya kalau dulu para gamer itu kadang masih kepentok bayar pakai kredit card, itu kan masih goib ya, kredit card kan goib ya. Tapi kalau sekarang kan nggak harus itu. Betul, ada macam-macam cara atau metode pembayaran sekarang ya. Dan kebetulan waktu kita film Tengkorak ditayangkan di Amerika itu, aku dapat kesempatan untuk main aku sama Pak Wikan sama Mbak Anin waktu itu dapat kesempatan untuk main di salah satu studio game terbesar di Amerika, namanya Blizzard. Itu pun kok studio game kok lebih besar dari UGM ini ya, gila itu. Wow. Maksudnya kayak masalah perekonomian itu sudah teratasi. Jadi artinya itu menunjukkan dia punya masa depan, makanya bisa segede itu kan gitu. Dan sebetulnya kalau aku lihat Indonesia kan negara yang kita tuh nggak akan kekurangan mitos dan legenda untuk dieksplor menjadi game itu. Temanya lah gitu ya, tema tuh ini ya. Oh sih. Cerita rakyat itu kan sangat, maksudnya akan sangat eman-eman kalau kita tuh jadi konsumen terus. Karena sebetulnya sumber daya manusia itu kita tuh ampuh deh. Ya kita misalnya kayak beberapa mahasiswa atau satu dosen itu mereka kan untuk tuntutan untuk Tengkorak kita bikin short visual effect yang sama sekali belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan aku cuma jadi provokator di situ. Pokoknya aku pengen ini makhluk ini jalan, makhluk setinggi 2 km ini jalan. Itu tuh ya mereka bisa belajar itu dan mereka bisa mendeliver itu sampai kemudian Mas Hanung Bramantyo itu main ke
vokasi studio di HY itu untuk kamu bisa mengerjakan VFX Sultan aku nggak, kita berpandangan itu gas mas enggak gitu. Jadi kita nerima tantangan yang itu harus tayang 2 bulan lagi dengan kamera yang berbeda, format yang berbeda, dengan tuntutan yang tentu saja lebih susah daripada seorang Yusron Wahdi gitu. Nah, dan kita bisa mendeliver itu gitu. Oh, jangan ambil proyek itu? Ambil. Ya. Oh, jadi Sultan Agung itu jenengan terlibat ya dalam? Iya, ada sekitar 60 shot yang itu yang mengerjakan itu di lab multimedia di vokasi itu. Wow. Gitu. Itu animasi bukan ya? Animasi, ada animasi. Ada CGI, ada compositing. Waktu itu kan yang sayangnya yang agak terkenal dari Sultan Agung itu kemben yang salah itu loh. Warna kemben yang ternyata oleh pihak kreator atau pihak apa itu ternyata salah. Salah, dan Mas Hanung minta diganti. Ini kembennya bisa diganti pakai CGI nggak? Bisa. Jadi waktu kita jawab bisa itu ya bisa toh. Iya. Oh gitu. Oh itu jenengan yang dokter itu artinya saya provokator. Menyulap itu menjadi. Saya provokator. Tetap anak-anak sih itu ya kayak mereka nggak ada capeknya lihat tutorial di YouTube. Kalau metodenya itu biasanya karena saya kebanyakan nonton Star Wars dan behind the scene-nya, saya tahu metodenya, tapi detail-detailnya itu mereka. Eksekusinya ya. Iya. Wow. Tapi keberanian jenengan mengatakan iya kan itulah kunci pembukanya kan. Yeah. Kenapa kok mengatakan iya? Karena memang ada keyakinan berarti kan. Sekaligus waktu itu ada pride yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nggak terlalu sehat. Tapi justru itu yang aku lihat. Kadang kalau kita bisa maju itu malah kita harus berani nekat seperti ini. Wow. Mau kapan lagi? Kapan lagi sih Mas Hanung main ke studio terus minta bikin shot visual effect? Mungkin tidak akan pernah datang lagi gitu. Jadi ya. Tapi kalau aku potong nih, kok bisa Mas Hanung main ke situ? Berarti dari memang kenal sebelumnya tuh? Sudah kenal sebelumnya. Sudah tak pamerin. Mas aku bisa bikin ini loh. But oke. Oke, ini nggak ada sensornya. Iya, nggak ada sensornya. Terima kasih sudah nyensor sendiri. Oh gitu. Waktu seorang Hanung datang ke situ, wow, dia tidak akan datang tanpa ada trigger kan? Iya. Satu ini. Wow, luar biasa Mas, selamat Mas. Iya. Terima kasih. Kedepannya berarti salah satunya game tadi dibayangkan. Artinya masih punya mimpi banyak lagi. Masih punya mimpi banyak. Ya kalau berhenti bermimpi kan ya apa gunanya hidup ya? Waduh, luar biasa nih Mas. Sekarang gini, karena mumpung jenengan ada di sini dan sutradara asli beneran, nah, aku mau ini nih. Tapi kalau dibilang pamer kan jelas nggak layak ya, karena kan jenengan tahu aku mau buat, ya jelas aku provokator juga nih, nggak membuat, maksudnya dengan dibantu teman-teman bikin film yang sebenarnya itu standar hibah dosen Pika gitu. Itu yang berjudul Laut Cinta Selatan. Nah, aku dari dulu udah pengen bilang nih, aku mau tunjukin, lalu pengen dengar komentarnya Mas Yusron. Oke. Tentu saja nanti be nice ya karena. Be nice, oke. Be gentle. Be gentle. I will. Itu karena ini memang everybody is amatir di sini. Mungkin untuk sekedar ini info juga. Aku jelaslah sangat amatir. Tapi kan aktor tengkorak, aktor andalan. Dan yang paling aku suka dari jenengan dan saya melihat ada kesamaan jenengan dengan Bu Ova, Prof Ova. Jenengan berdua itu sangat well versed dan penghafal yang hebat. Jadi kalau aku syuting dengan jenengan dengan Bu Ova itu syutingnya itu membosankan karena 2 kali take itu pasti benar semua. Nggak perlu harus ngulang-ngulang. Iya. Gitu. Aku sampai ingat tuh adegan itu pakai baju ini, aku ingat. Pakai baju itu. Anyway, matur nuwun sangat waktu itu dikasih kesempatan juga dan sekarang karena jenengan ada di sini, aku pengen jenengan lihat video itu. Untuk film loh, film, jangan sebut video kan film, kan sudah jadi film, short movie yo. Short movie, nanti dikomentarin. Gitu ya. Kita sekarang lihat nih, apa namanya, filmnya gitu. Mana kursorku ini? Oke. Kursorku udah muncul belum nih, Akram? Oke, ya kita lihat ya Mas ya.
Itu grafisnya bagus itu. Gimana? Yang laut Cinta Selatan itu grafisnya yang bikin siapa? Apakah ada di sini? Apakah si Akram ini? Bukan, nah menarik Mas. Itu bukan font, tentu jenengan tahu. Itu betul-betul di manual ya, dengan apa itu? Animasi manual itu. Ya. Ya, itu animasi itu. Iya, jadi waduh terima kasih itu berarti memang kerja kerasnya itu berarti kelihatan lah gitu ya. Oke. Ini kelihatan kalau sutradaranya itu senang nonton film. Jadi dia berani mengawali dengan sesuatu yang sangat personal gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak terus kos-kosan, kamar, tapi diawali dengan sesuatu yang lebih nggak biasa, kayak cangkir itu kan. Itu kan nggak mungkin kalau sutradaranya nggak dan produsernya nggak suka nonton film itu. Maksudnya film kan sebetulnya kumpulan dari referensi dan preferensi ya. Setuju. Semakin kaya, semakin kita melihat dan mengamati film atau apapun yang terjadi di dunia nyata itu pasti akan muncul. Atau dengan kata lain gini Mas, walaupun kita merasa ini ide original, sebenarnya dia adalah akumulasi dari pengalaman, betul ya? Ya, akumulasi dari pengalaman. Siap. Oke. Indikasi. Oke, gitu dulu materi kuliah untuk minggu ini. Pak Produser. Kecuali Mas ya, saya ingin ngomong sesuatu sebentar. Baik Pak. Ya. Pak Andi. Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, selamat pagi semua. Ya, silakan. Ya, Bos, gimana progres peta batas yang kemarin tak tugasnya? Sebenarnya kalau kayak gini realistis nggak sih bahwa mahasiswa menghidupkan kamera? Tapi dalam hal ini si Fawas ini nggak menghidupkan kamera Mas. Oh gitu. Ya kan, makanya dia gini kan. Karena dia nggak dilihat oleh dosennya gitu. Aku senang castingnya orang ini. Hah? Ini mahasiswa juga ya? Masuk ini benar masuk. Oh iya. Fawas. Ada karakternya. Masih saya kerjakan Pak. Kemarin itu sempat ada salah koordinatnya, jadi masih ada yang perlu saya revisi Pak. Oh ya oke. Sip, kalau gitu nggak apa sih. Tapi kapan kira-kira bisa? Oke, aku tanya. Ya. Ini multiple kamera atau satu kamera? Multi. Dua kamera. Oke, ya. Oke. Ya, monggo lanjut. Siap. Kira-kira besok Sabtu Pak. Untuk file hasilnya saya kirim ke rumah Pak Andi langsung aja ya Pak. Soalnya kalau dikirim lewat online datanya terlalu besar Pak. Oh ya oke nggak apa ya udah. Aku tunggu ya. Nanti kabarin aja ya. Oke Pak, siap. Sok galak padahal Makasih, baik Pak. hati. Oke. Wah, ini apa ini? Ini koco ya ini ya? Oke, letih tuh aku. Asik, sutradaranya asik. Kaca. Itu kan kadang kalau ya bisa karena gaya atau karena ruangan terlalu sempit itu ya kita nyuteng kaca. Kan dapat jarak 2 kali. Oh gitu. Aku nggak ngerti. Malah gak ngerti kan. Oh, right. Oke, ada di kaca ini ya. Siap. Yo, saiki gas. Nasi telur es teh satu ya. Oke, siap. Oh ya, aku tanya, Pak sutradara. Kebetulan sutradaranya ada di sini. Aku tanya. Ini burjonya benar jualan burjo atau burjo sekarang yang hanya jual nasi sarden? Oh, burjo asli. Oh iya. Oke. Karena ada burjo yang sekarang nggak mengkhianati kata burjo. Iya, soal namanya burjo gitu ya. Iya. Ada juga. Ada burjo juga ini. Oke. Semoga lanjut. Ya, pesan ya. Makasih ya. Sama-sama. Wah. Pengenalan karakternya asik banget. Loh, Cika, mau kemana? Iya nih Mbak, lagi buru-buru banget mau ke kampus. Loh, bukannya kampus tutup? Aku lagi ada janjian nih Mbak sama dosen. Oh, ya udah, bareng aja. Kebetulan mau lewat kampus kok, nganterin sampai Visipol. Nggak apa-apa nih Mbak. Oh ya, apa-apa, aku santai tanya. aja. Ini Makasih banget ya Mbak. audionya gimana nih?
audionya pakai boom. Pakai boom. Enggak pakai clip on. Enggak. Berarti diproduksi ini enggak pakai clip on. Enggak sama sekali ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau ada concern di industri bahwa sekarang itu lebih main ke clip on karena aman. Oke. Tapi sebenarnya audio yang paling bagus yang kalau clip on itu kan kayak orang berbisik ya. Iya. Iya, jadi sebenarnya audio yang tidak terbagus kurang alami kalau clip on mungkin. Kalau pakai gini itu it's the right thing to do. Dan itu kayaknya agak semakin ditinggalkan gitu. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Ya ini semua boom mic ini. Ya. Ya. Oh, jika yo. Visipol. Bikin kayak gini berapa hari nih? Grafisnya ini. Pasti pakai kemah ini. Iya. Iya. Ini termasuk yang ya ini menurutku ini ambisi memang. Ambisi orang-orang editornya. Aku kan jelas tidak tahu banget harus gimana pokoknya monggo. Jadi energinya memang datang dari mereka. Makanya jadi memang total gitu. Aku kan merintah aja nggak bisa gitu kan. Dan sebenarnya kalau ada satu tim yang mereka tahu bahwa yang akan mereka capai itu susah dan time consuming dan mereka tetap melakukan itu ya. Kadang yang terbaik itu kan muncul dari situ. Betul banget Mas. Karena Nyun Sewu nih kalau aku bolehin sedikit ya. Ini kan adalah film dengan budgetnya Hibah yang Nyun Sewu ya nggak seberapa itu. Dan mereka sudah aku kasih tahu dari awal ini nggak ada apa-apanya Pak. Nggak akan ada gaji, nggak akan ada. Pokoknya itu dia udah clear dari awal tahu itu gitu. Tapi kalau tetap masih dilakukan berarti kan energinya dari dalam. Gitu kan kira-kira. Ya. Jadi aku sangat terbantu banget dari itu sih ya. Udah kan? Aku duluan ya. Makasih ya, Mbak. Hati-hati. Oke, ya ini. Itu kan namanya montase ya. Jadi montase intinya karakter melakukan sesuatu dan kita menampilkannya tidak benar-benar sesuai time ya. Ambil naruh terus nganu. Jadi ya dibutuhkan editor yang berani sih untuk kayak gitu. Ya, gitu. Mungkin jenengan nggak request itu. Tapi itu pasti hasil ngobrol alat editor dan sutradara mungkin lo ya, dugaan saya. Kan biasanya kan sutradara itu terutama ya saya juga mengalami itu kadang kita terlalu sayang dengan gambar, Aku ngambilnya susah ya, mau ketoki kok sakarepe iki ya kayak Karena gitu. tadi kan seperti pecahan-pecahan ditampilkan gitu maksudnya. Pecahan-pecahan. Dan sebetulnya ya itu kadang sutradara itu jadi tersakiti tapi sebenarnya itu benefit bagi penonton. Gitu kayak tak kasih contoh tengkorak ya. Ada satu adegan ngobrol itu aku di sungai. Jadi waktu itu diputar di JAV. Terus Mas Joko Anwar itu sudah janjian Mas Joko Anwar mau nonton tengkorak. Oke. Selama hampir 2 jam itu. Mas Joko Anwar nonton film, saya jejer nonton Mas Joko Anwar. Pengalaman surrealis itu waktu itu. Terus kalau Mas Joko Anwar itu kan dia blunt dan jujur banget ya. Gitu. Jadi waktu itu aku tanya, Mas gimana filmku? Mind blowing. Tapi ada tapinya. Adegan di sungai dihapus ya. Itu aku langsung ke kampus tak delete itu 12 menit. Padahal aku suka sekali adegan itu.
Wis. Oh gitu Iya. ya. Dan dibutuhkan Joko Anwar untuk aku. Karena menurut dia Karena menurut dia itu dragging dan sebetulnya informasinya enggak, informasi atau pengalaman emosionalnya nggak substansial. enggak. Jadi harus ada yang berani. Kalau kita kadang-kadang karena sayang aja kan. Iya. Wah, aku wis repot-repot ya bikin ini gitu. Repot-repot ya, menghadirkan 300 orang, masa harus dipotong. Ya. Oh, itu yang biasanya bikin istilahnya ini perselisihan antara sutradara dan editor itu ya. Tapi ya itu kan proses ya. Siap. Dari perselisihan yang paling radikal sampai hampir berkelahi pun itu bisa jadi karyanya bagus, bisa jadi jelek. Jadi gitu. Ya. Oke. Wah, ini close up yang bagus ini. Makasih ya, Mas. Iya. Cika, saatnya kamu presentasi ya. Oh iya, baik Bu. Nah, montase. Tengkorak itu kan isinya montase semua. Baik, tugas review persoalan batas internasional dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan pekan depan ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Selamat siang. Halo Lita, lagi sibuk nggak? Anyway, aku dapat tugas lagi nih. Jadi makin numpuk deh. Dapat tema soal Laut Cina Selatan pula. Bukannya pembahasan kayak gini tuh udah basi banget ya? Aneh deh, ngapain sih ada tugas kayak ginian? Paling ya soal Cina gelut sama negara-negara yang kena garis apa itu, nggak tahu deh. Susah deh kalau temanya nggak menarik kayak gini. Bikin santai aja, kan Google banyak tuh. Iya juga sih ya. Ya udah deh, maaf banget nih aku. Oke, berhenti dulu. Ini nggak pakai lampu ya? Enggak ya, pinter. Kadang kalau tidak terlalu bisa mengendalikan apa yang ingin dicapai sekaligus gagal mengidentifikasi kelemahan, itu film itu gambarnya under alias gelap. Aku tuh bahkan di Tengkorak aja itu biaya budget lighting itu kurang. Jadi aku ngakali syuting di depan jendela. Oke. Jendela kan sumber cahaya yang bagus. Betul. Dan itu flattering gitu loh. Jadi kalau cantik itu syuting di jendela itu sedikit lebih cantik lah. Iya. Kan Setuju, itu soft banget ya. Iya, setuju. Alami kan. Iya. Nah, kalau dari sisi aku ini kan dia kan nelpon nih, Mas. Jadi aku sangat menghindari untuk dia ngomong sendiri. Kan kalau di Nyun Sewu nih, kalau sinetron kita tuh untuk mengantarkan satu message kepada penonton, kan kadang-kadang pemainnya tuh ngomong sendiri. Oh iya. Itu menurutku tuh kami berusaha hindari banget itu gitu. Kan tadinya tuh telepon si itu kayak gitu. Jadi yang sebenarnya dalam keadaan nyata kita nggak pernah lakukan itu kan gitu. Aku akan menguasai hartanya. Nah, gitu. Kayak gitu. Aku berusaha banget untuk tidak begitu, makanya. Tapi tadi ada satu pas di Burjo. Oh iya. Itu masih terjebak sedikit dia. Iya. Apa tuh tadi apa? Dia nyebut apa? Cika. Itu kan. Oke. Ya oke, thank you. Ya nggak apa-apa kan dia masih belajar. Siap. Ya. Sorry. Agak kebanyakan beli. Banyakan, mohon maaf. Aku di mana tadi? Mundur. Iya situ. Lagi. Nah. Mohon maaf. Mau curhat sama siapa lagi? Makasih ya Lita. Oke, anytime Cika. Najwa. Loh, ini ada petanya ya? Tanya. Ini musiknya custom untuk film ini ya? Ya. Bikin sendiri semua dari awal sampai akhir. Bikin musik sendiri baru ditempelkan atau kamu melihat cut-nya? Melihat rough cut-nya dulu. Ya. Jadi tadi ada
progresi. Apa itu namanya? Nanti saya salah, malu saya. Isi tapi tidak tahu musik. Tapi komentar ini persis banget ya, seperti yang memang kita selalu bicarakan. Kalau Akram selalu bilang, tadi kan ketika dia masih galau itu kan Jesse katanya menimbulkan apa ya, tapi begitu gitu naik tadi itu. Tapi memang benar Mas, ini dibuat sendiri oleh namanya Aldo. Ini dapat komentar positif dari itu memang benar-benar dia bikin sendiri. Aldo tuh mahasiswa aku juga. Oke. Ya. Imade Andi Arsana, Teknik Geodesi UGM. Oke. Ya, kita semua pernah mengalami itu ya. Kita semua pernah mengalami itu. Ayo Dik. Tapi aku memang mengharapkan terutama anak sekarang tuh Ya. relate sama ini. Iya. Karena begitulah mereka mencari orang segala macam kan. Tuh. Pantes ra ketemu temu. Follow sik wae lah. Sabar tic kudu. Wah, bagus ini. Parallel editing, paralel. Ini hari yang beda nih Mas. Ya, syutingnya ya. Syutingnya. Anak-anak Geodesi loh. Mimpi opo ki aku? Langsung di full back. Sik. Jangan terlalu bahagia. Dia butuh sesuatu darimu, bro. Langsung typing ya. Ini Jogja banget ya. Iya, iya. Tadi ada yang bawa Hmm. pakan ternak. Itu gimana itu menghadirkan itu atau Itu kalian alami. nyetop tiba-tiba dapat ide ini bagus Bu bisa tolong jalannya alami oh ya alami Itu tadi yang jenengan bilang itu ya. Pak sin mahal tapi jadi Sinwa murah. ya Ini kayaknya bentar lagi udah deket deh. Pak, nanti sore jemput ya. Nanti aku kabarin lagi. kok plat nomornya kok bisa itu ya kalau di film gitu kan 1183 aku kalau di film gitu selalu ada kendaraan berplat nomor 1138 iya, iya. Nah, ini Mas, lihat Mas. Pak, awas ya. Yaudah yuk langsung aja. Yuk, boleh. Permisi. 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 Coba kamu WA aja deh. Siapa tahu Pak Andinya nggak denger nih. Masa udah sampai rumahnya masih di WA sih? Gak apa-apa. Pak Andi santai kok orangnya. Iya. Kayak jenengan tadi tuh.
Apa? Udah di depan gitu. Oh iya, beberapa jam yang lalu aku melakukan itu ya. WA karena memang di tempatku tuh nggak ada belnya ya. Nggak ada belnya tuh? Nggak ada. Oke. Terus kalau tamu gimana? Ya ketok. Enggak, itu memang begitu. Oke. Persis seperti jenengan tadi tuh. Udah di depan gitu kan. Aduh, sorry banget nih nggak kedengeran. Yuk. Iya, Pak. Ini Cika ya? Iya pak. Oh, yuk, masuk aja, silakan. Iya, Pak. Makasih pak. Ya, yuk. Nih spill dikit nih. Apa? Ada yang minta, Mas, Jolali apa? Tutup pintunya. Ada yang ngomong seperti itu? Iya, dari yang ini kan, yang kameranya. Oh, krunya bilangin dia. Iya, bilangin dia. Karena itu nggak ada di naskah. Saya ngomong sopo, kameramen. Kameramen. Kok udah kowe? Itu saya di dalam. Iya. Lagi ngedirect yang di dalam. Iya, kameramennya direct loh. Iya, oke. Wah. Baik ya. Asli ya pak. Ya, makasih ya. Tapi sebenarnya sih kalau ya harus dibuat asli supaya betah di rumah kan. Soalnya jauh dari mana-mana. Bener banget pak. Bikin betah deh ini kayaknya. Ya lumayan sih kalau anak-anak pada datang tuh. Anak geodesi kan sering kesini nih. Pawas sih sering kesini nih. Kamu betah nggak kalau di sini? Betah banget Pak, apalagi kalau ada teh tariknya itu. Wah, Enak banget. Setuju. Kalau di sini kami itu PGM Pak, Apa tuh? usaha perbaikan gizi mahasiswa. Wah. Walah. Ayo masuk aja yuk, masuk. Iya Pak. Pak, makasih pak. Oh ya, silakan pakai ini. Jadi sore ini berusaha menghadirkan ya kekinian pandemi itu tanpa harus membahasnya secara eksplisit gitu, kayak kuliah online tadi kayak gitu. Ya aku sih rencananya begitu. Idenya Akram nih semua. Berarti sempat dipertimbangkan juga untuk nggak pakai masker. Atau emang Betul. Awalnya kita sempat ini tuh. Nah ini Mas, syuting kita itu PPKM. pas PPKM? Itu Iya, benar-benar. Jadi pertama memang secara kenyataan itu PPKM. Kedua kita pengen kirim message itu juga. Udah. Nanti bahkan ada adegan aku double masker nanti. Oh, oke. Ya. Ini kok sepi banget, Ibu Asti sama Lita di mana ya Pak? Dita ada lagi di atas paling itu kelas online. Kalau Bu Asti nggak tahu ngapain. Tapi ntar aja turun paling. Ya. Duduk aja silakan. Iya Pak. Gimana tadi? Tersesat nggak supirnya? Enggak kok pak. Kan tadi bapak kasih petanya. Langsung ketemu kok pak. Oh ya, soalnya kalau gokar tuh biasanya tersesat karena mungkin saking jauhnya kali ya. Tadi aman kok pak. Oke, sip. Kalau Fawas sih udah sering kesini kan? Iya Pak. Kamu tadi dibonceng Fawas? Enggak Pak, tadi dia Oh, oke. Paham. Aman. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Gimana ceritanya? Iya pak. Jadi gini pak. Saya tuh ada tugas. Aduh, saya bingung pak mulainya dari mana. Tapi sebelumnya saya makasih banget loh pak. Santai aja bilang. Tapi beneran pak. Saya nggak nyangka loh pak. Bapak mau nerima saya di rumah. Makasih banget ya pak. Sama-sama. Jadi intinya gini ya, kamu dapat tugas tentang Laut Cina Selatan gitu ya? Iya bener pak. Jadi saya tuh sebenarnya udah baca. Tapi belum ngerti-ngerti banget pak. Makanya kayaknya saya perlu berguru pada ahlinya nih pak. Belum tentu loh, kan kamu anak politik kan? Aku belum tentu ngerti soal politik internasional ya. Nah justru itu pak. Saya tuh pengen lihat dari segi kewilayahan dan teknisnya pak. Kan bapak ahlinya. Wah, enggak juga sih. Tapi ya bolehlah kita coba, kita lihat dulu nanti. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya pak. Oke, boleh. Sebenarnya apa sih pak yang disengketakan di Laut Cina Selatan itu? Ada dua sebenarnya persoalannya. Pertama, di situ tuh kan ada pulau-pulau dan karang, itu yang kepemilikannya masih disengketakan. Ini suara burung. ini burung di film atau burung di Film. Di film. di film ya? Oke. Kalau siang Kalau saya emang gitu. Jadi belum jelas siapa punya yang mana gitu. Namanya Spratly Island. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kepemilikan atas ruang laut gitu. Oh jadi bukan soal rebutan lautnya aja ya pak? Oh bukan, justru masalah awalnya itu adalah masalah pulau. Jadi ada pulau yang disengketakan. Nah, secara hukum pulau-pulau ini kan berhak atas ruang laut atau zona maritim.
Nah, kalau kepemilikan atas pulaunya aja bermasalah, tentu kepemilikan atas ruang lautnya juga bermasalah. Oh, I see. Yang rebutan mana aja itu, Pak? Ada beberapa negara, ada Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, sama Taiwan. Loh, Indonesia gimana, Pak? Terlibat juga kan? Gimana, Bos? Masih ingat nggak kamu PBB itu? Saya lupa ingat sih Pak. Ya, coba jelasin. Coba. Nah, jadi kalau Indonesia itu nggak ikut rebutan pulau atau karang di LCS itu. Iya benar. Istilahnya ada tuh. Apa istilahnya? Non-claimant state ya Pak. Waduh, masih ingat juga kamu ya? Maksudnya gimana itu? Nah, jadi Indonesia itu nggak ikut mengklaim pulau-pulau yang di sekitaran itu. Makanya Indonesia menyebut dirinya a non-claimant state. Tapi bukannya Indonesia juga terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan? Nah, iya, tapi bukan tentang rebutan pulau atau karang itu. Pak, jelasin Pak. Kasih penjelasan anak Visipol ini Pak. Ih, apaan sih? Nggak sopan banget sama dosen. Maaf Pak, yang tadi cuma bercanda aja. Fawas dilawan yang gini-gini. Tapi Fawas benar kok. Indonesia itu nggak ikut rebutan pulau di Laut Cina Selatan. Jadi masalahnya apa, Pak? Kan beritanya heboh banget tuh. Meskipun Indonesia tidak ikut rebutan pulau, tapi Indonesia kan berhak atas ruang laut di Laut Cina Selatan. Nah, hak ruang laut inilah yang tumpang tindih dengan negara lain. Itu yang perlu penyelesaian gitu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Sama negara mana aja, Pak? Sama Malaysia dan Vietnam kalau di situ. Lah, Cina? Enggak. Loh, bukannya masalah terbesar justru sama Cina ya, Pak? Ya. Nah, ini nih Pak. Khas banget anak politik nih Pak. Harus dikasih paham, belum ngerti dia konteks geospasialnya. Hah? Apaan tuh? Kayaknya lebih jelas kalau pakai peta animasi deh Pak. Oh iya benar juga ya. Aku tak ambil laptop dulu ya. Kalian tunggu bentar sini ya. Aku ambil laptop dulu ya. Iya Oh Pak. iya, Pak. Rakwatnya Mang Kwede. Tadi kamu kamu duluan aja deh. Enggak, kamu duluan nggak apa-apa kok. Gak apa-apa, kamu aja duluan. Oke, sorry Ya, oke. Mama ya. Mari kita lihat dulu. Jadi ya salah satu adegan yang paling susah dan paling time consuming itu bukan adegan berkelahi atau apa, adegan ngobrol. Apalagi lo ngobrol di ruang makan, tokohnya 10 gitu ya. Waduh, blockingnya itu sudah pusing. Benar banget. Iya. Dan ini blockingnya itu variasi shotnya itu bagus gitu loh. Dan ini kan di sini tuh Mas. Hmm. Ini kan di ruangan ini. Iya. Ini Kecil kan tempatnya. meja kaca itu lebih gede dari ini kan? Sedikit lebih gede. Sedikit kayaknya. lebih gede ya. Nah, jadi memang benar-benar Itu tadi kameramannya di mana tuh ya? kameramannya tuh muter-muter. muter-muter. Memang Muter-muter. benar-benar ini gitu. Ya. Kalau jenengan perhatikan mungkin di kaca-kaca tadi ada Ada. pantulan-pantulan. Pastilah ketemu. Itu bonus bagi penonton. Nggak harus disembunyikan terus. Lama kok Pak. Tadi saya betah nunggunya. Kamu betah, Cika gelisah. Enggak Pak, Cika juga betah nunggunya. Ih, apaan sih? Oke, kita lihat peta ini dulu ya. Ini kan Indonesia nih ya. Di sini ada Malaysia kan, ada Vietnam di sini. Nah, ini Natuna ini Indonesia. Jadi yang menjadi tetangga kita adalah Malaysia dan Vietnam. Oh iya, kalau dilihat Cina ini memang jauh di atas sana ya, Pak? Di utara. Hah? Cina itu di utara. Kalau di atas mah di situ loh. Wah, iya. Iya Ini juga. asik ini. Di utara maksudku. Ini asik ini. Asik gitu. Seneng aku. Nah, jadi jenengan udah sangat paham lah Iya. gitu ya. Jadi bayangkan Betapa susahnya shot sesimpel itu. jadi kami pakai ini Mas. Ada tangga, ya tangga tukang itu. Iya. Tangga tukang terus ada yang naik di sini. Tangga tukang lama nggak dipakai. Itu udah dirumahin semut. Jadi harus bersihin itu dulu. Semprot-semprot pakai baygon segala macam gitu. Iya, iya. Waduh, terima kasih Mas. Kita senang sekali nih jenengan notice itu yang hanya 2 detik itu. Aduh. Kamu ini godain aja. Ampun Pak. Tapi kan emang bener Pak. Pak Andi yang suka ngingetin ini di kelas. Iya juga sih. Jadi istilahnya memang di utara ya, bukan di atas ya. Tapi Cika benar. Cina itu memang jauh banget di utara sih. Tapi kok bisa punya sengketa laut dengan Indonesia ya, Pak? Sengketanya di sebelah mana? Oke, bentar dulu ya. Kita bahas antara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam dulu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini petanya. Antara Indonesia dan Malaysia ini udah menetapkan batas maritim tahun 69. Garisnya di sini dan di sini. Oke.
Ini kemudian dilanjutkan dengan Vietnam. Garis batasnya di sini tahun 2003. Nah, garis ini membagi dasar laut saja, istilahnya landas kontinen. Artinya pembagian dasar laut antara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam sudah jelas ya Pak? Betul. Artinya pembagian antara minyak dan gasnya itu udah beres. Terus masalahnya di mana Pak? Nah, kita membahas soal ZEE sekarang. Nah, menurut UNCLOS, setiap negara itu kan berhak atas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif. Itu diukur dari garis pantai atau garis pangkal istilahnya. Itu sampai di mana ya Pak hak masing-masing negaranya? Ya tinggal diukur aja dari garis pantai atau garis pangkal sejauh 200 mil laut. Contohnya ini nih. Ini misalnya 200 mil laut dari Vietnam kan. Ini 200 mil laut dari Malaysia, Brunei, dan Filipina. Ini 200 mil laut dari Indonesia gitu. Wah, ruwet juga ya Pak tumpang tindihnya. Nah, disinilah diperlukan penyelesaian berupa penarikan garis batas, istilahnya delimitasi. Belum selesai Pak? Betul, tapi masing-masing negara udah punya usulan. Misalnya di sini nih, ini usulannya Vietnam, ini usulannya Indonesia. Nah, masih di dalam hak masing-masing. Wah, ada tumpang tindih lagi dong Pak artinya. Exactly. Jadi, ada ruang laut yang pengen dimiliki Indonesia dan juga Vietnam gitu ya Pak? Betul, dan kadang-kadang terjadi insiden juga di situ. Oh, sekarang saya baru paham Pak. Jadi, insiden penangkapan ikan antara Indonesia dan Vietnam itu terjadi di kawasan abu-abu ini ya Pak? Iya, sebagian besar di situ, walaupun ada juga kejadiannya di kawasan laut yang sudah jelas-jelas milik satu negara. Oh, I see. Lalu kaitannya sama Cina gimana itu Pak? Dia kan jauh di atas sana. Iya, di utara. Cina kan jauh di utara Pak. Artinya nggak ada tumpang tindih dong sama Indonesia. Nah, ini dia awal persoalannya. Mari kita lihat. Ternyata Cina itu punya klaim yang tidak sesuai dengan UNCLOS. Jadi tahun 1947, Cina mengeluarkan peta yang memuat 9 garis putus-putus yang melingkupi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Loh, kok enak Pak? Ini yang disebut Nandes Land itu ya Pak? Betul, dan ini merupakan klaim sepihak Cina yang masih dipertahankan sampai hari ini. Itu klaimnya sampai mana sih Pak? Oke, mari kita lihat ya. Ini kalau garis putus-putus ini kita hubungkan, itu akan melingkupi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Wih, seluas ini. Gila ya Pak, kok serakah banget Cina? Hati-hati loh, pembicaraan kita lagi disadap ini. Ah, masa sih? Canda sadap. Tapi bener kan, Nandes Land itu bahkan memotong ZEE kita loh. Gak cuma Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat di sini nih, Vietnam, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, semua kena senggol tuh. Iya juga ya, nggak ada yang protes Pak. Tentu ada. Kita udah protes dari dulu sebenarnya. Terus hasilnya? Cina tetap pada pendiriannya. Salah satu alasannya adalah Cina sudah melakukan klaim itu sebelum adanya UNCLOS. Nah, Cina menggunakan prinsip traditional fishing grounds. Apaan tuh Pak? Jadi intinya Cina itu yakin bahwa nenek moyang mereka sudah datang ke laut itu dan sudah memanfaatkan dari dulu banget. Makanya sekarang dia merasa tetap punya hak. Oh, jadi begitu ya jalan pikiran mereka. Tapi bukannya Cina itu sudah mengakui UNCLOS ya Pak? Sejak 1996. Hah? Ya. Iya, Cina itu meratifikasi UNCLOS sejak tahun 1996. Oh, makasih ya. Yes, betul. Jadi Cina itu sudah meratifikasi UNCLOS. Jadi idealnya mereka mengklaim laut berdasarkan UNCLOS. Tapi buktinya enggak tuh. Wah, repot juga ya. Terus, apa aja usaha penyelesaian kasus ini Pak? Pertanyaan bagus. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang netral dan tidak ikut dalam rebutan pulau itu telah memelopori pencarian solusi. Jadi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang waktu itu digawangi oleh Profesor Hasim Jalal itu menginisiasi sebuah workshop namanya Managing Potential Conflict in the South China Sea. Ini sejak 90-an. Wah, keren banget ini Pak. Siapa saja yang terlibat dan progresnya gimana itu Pak? Ya, semua tokoh-tokoh dari negara yang bersengketa dilibatkan, tapi tidak selalu dalam kapasitas mewakili negara ya. Jadi diplomasi ini melibatkan akademisi dan swasta juga. Itu masih jalan nggak Pak sampai sekarang? Masih, tapi aku nggak tahu sih seberapa intensif ya jalannya itu. Selain itu, ada nggak Pak upaya lainnya? Masing-masing negara itu bergerak atas nama dan dalam kapasitas sendiri-sendiri. Filipina misalnya, mereka mengajukan kasus ini ke Permanent Court of Arbitration atau PCA itu tahun 2013. Wow, berani juga ya Pak Filipina. Ya memang sangat menarik sih ini presiden yang luar biasa. Oh iya. Apa Ini tuh kalau Filipina, kalau Pak? misalnya dialognya salah, langsung diperbaiki atau di-cut?
diperbaiki dan nggak ada cut gitu ya. Nah ini kan angle-nya tadi lumayan variatif banget ya. Ini dilakukan sekali atau 2 kali? Sekali. Apanya? Oke. Jadi kalau tadi Ya. salah ya diulang. Oh salah diulang. Iya, Diulang. maaf, diulang. Hmm. Diulang Pak Andi bahkan sampai Tuh, emosi itu. Aku bayangkan yang gawe Gawe lali dewi. lali diri. Aku sempat ternyata ya angel gitu ya. Tapi memang harus precise soalnya kan biar ininya itu. Iya. Karena memang ini soal ilmu juga kan. Gitu. Tapi sekali ya, maksudnya nggak ada. Oke kita ulangi dari depan 2 kali, take kedua itu enggak ya? Wah yang kameramennya gesit ya. Itu kan mereka kan harus dasarnya harus mendekat, otomatis kan yang agak jauh dia harus menyesuaikan biar nggak Yes. kelihatan. Yes. Dan ruangan yang sempit ini Mas, jadi Iya. harus di gitu Hampir nggak bisa soundman-nya gitu. kemana-mana ya. Ada soundman 3 orang, kameramen 2. Soundman-nya tetap gini ya? Iya, di dalam juga. Asik. Dan ini Asik ditutup. ini. Dan ini ditutup. Itu ini, Mas. tutup. Heeh. Sumuk nggak? Pakai kipas. Banget. Pakai kipas pasti. Oh, pakai kipas. Ya. Filipina itu bertanya, apakah yang dilakukan oleh Cina itu bisa diterima secara hukum atau tidak gitu. Maksudnya yang mana itu, Pak? Ya salah satunya tentang 9 dash line itu. Dan hasilnya? Nah hasilnya PCA itu memutuskan bahwa Cina itu nggak punya dasar hukum untuk mengklaim ruang dan sumber daya di dalam 9 dash line ini. Jadi secara hukum 9 dash line ini dianggap tidak ada gitu. Wah, ini sih pukulan telak buat Cina. Berarti dia kalah sama negara kecil kayak Filipina dong, Pak? Ya kita bisa bilang begitu, tapi kita lihat dulu reaksinya Cina kayak apa. Ya, dia harus terima dong, Pak. Kan memang putusannya begitu. Itu dia, Cina masih ngotot dengan pendapatnya. Loh, kok gitu, Pak? Itulah, kompleks masalahnya. Ruwet ya, Pak, jadinya. Selain itu, apalagi, Pak, putusan PCA? Nah, putusan lainnya, objek-objek daratan di Laut Cina Selatan itu hanya diberi 12 mil laut teritorial. Nggak berhak atas ruang laut lebih dari itu. Wah, menarik sekali. Wait, pulau, karang. Bedanya di mana, Pak? Wah, kritis banget ya. Nah, itu terkait dengan kenampakan di atas permukaan laut dan kemampuannya mendukung kehidupan manusia. Bisa jelasin lebih jauh, Pak? Nah, ini sih sebenarnya terkait erat dengan pasang surut laut. Ini. Awas, kamu bisa jelasin lebih detail gak? Ini bukan bidangku ya. Saya aja ngulang kuliah pasut Pak. Ah, serius? Ya serius Pak. Saya nggak pede kalau jelasin yang teknis begini. Mending Pak Basit aja Pak. Dia kan ahlinya. Oke, pas kalau Pak Basit ini. Gimana sih kayak kita kontak temanku aja, dosen geodesi juga, gimana? Wah, mau banget, Pak, kalau nggak merepotkan. Ya oke, kita coba kontak dulu ya. Iya. Halo, Basit, apa kabar? Hero shot ini namanya. Apa? Namanya hero shot. Angle-nya agak tangan. Kita dipaksa untuk hormat ke dia, kita dekat. Ini mau tanya dikit soal password. Ada waktu nggak? Sekalian aja Zoom nanti ya biar enak diskusinya. Oke. Tapi nanti ya, habis asar, sekalian biar nggak kepotong sholat. Oke Pak. Sampai nanti ya, matur nuwun. Oke. Jadi Mas Basit ini dosen juga. Memang ini orang beneran, artinya tokohnya beneran. Dan beliau itu kan religius, kami memahami, menghormati beliau. Jadi aku sengaja tampilkan itu tadi bahwa ini waktu untuk Zoom pun dia harus hitung tuh kan untuk sholatnya gitu. Jadi itu yang kita ingin tampilkan, pencitraan yang pas untuk beliaunya gitu. Oke, Pak Basit oke nih Cika. Jadi nanti aja tapi setelah asar ya. Kamu nggak buru-buru kan? Oh, enggak kok, Pak. Saya malah khawatir mengganggu nih. Oh nggak apa-apa sih. Kenapa? Gerah ya? Ya lumayan sih Pak. Ya sore ini rumahku nggak ada AC-nya nih soalnya. Oh iya, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa itu? Ya biar mantap. Di sini jawab nanti. Ya. Ya enggak juga sih, biar irit aja sebenarnya sih. Ya nanti gini aja, nanti kita zoomnya di gazebo aja. Ya nanti di situ biar sinyal lebih bagus, gitu ya. Kita pindah ke gazebo dulu aja. Oke, Boleh Pak. Pak. Aku gini aja, kalian pindahan sekarang. Aku tak nyiram dulu, tadi pagi belum tak siram tanamannya. Oke? Wah, ini Oke Pak. salah satu shot favoritku ini. Yang siram-siram. Aku bawain tasmu ya. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Santai aja. Oh, iya, Maksoi, makasih ya. maksoi. Jadi ini
pokoknya ya gitu Pak, kebayang lah ini kan pasti harus diatur banget airnya segala macam, dan aku itu yang megangin siapa gitu ya? Aku ya tuh bukan ya, aku udah Maksudnya untuk menghadirkan logika bercerita, jadi penonton nggak protes kok tiba-tiba eh, Pak Made siram-siram. Maksudnya kan itu kan penonton sudah tahu kalau itu bagian dari karakter dia gitu loh. Iya. Ya kan sudah kita sudah lihat taman dan segala hal hidup di dalamnya. Jadi tidak mengkhianati karakter for the sake untuk menghadirkan slow mo itu kan. Ya cocok. Iya benar. Karena kan tidak mungkin hujan kebetulan waktu itu. Tapi supaya ada ini kan gitu kan. Iya nggak sih? Ada. Oke, kita kayaknya harus zoom dulu ya. Ini kayaknya udah waktunya pas nih. Cika, tolong dong. Oh iya Pak. Oke, kita lihat dulu. Jadi itu beneran laptopku lagi baterainya Terus lemah. Kan harus colokan gitu kan. Jadi adegan ini ditambahin. Tolong dong Cika gitu. Tapi kan kemudian apa ya? Ya ada di naskah. Dan manusiawi itu. Iya, manusiawi alami gitu kan. Kadang beberapa film yang aku lihat itu terlalu steril sampai lupa jadi manusia gitu loh. Aduh, tinggi banget. Kan ada ya film yang ini seumur-umur karakternya nggak pernah makan apa ya? Gitu kan ada. Karena kenyataan bahwa kita baterainya habis itu sebenarnya sering sekali dalam hidup terjadi. Apalagi kalau kayak aku nih yang ceroboh gitu kan. Halo Pak Basit. Iya Pak Andi, apa kabar? Baik. Mohon maaf nih, langsung aja ya Pak Basit ya. Oh iya, gimana? Jadi gini, ada anak Visipol yang datang ke tempat saya nih. Dia anak HI, itu pengen tahu status karang dan pulau di Laut Cina Selatan. Nah, ini kan kaitannya sama Pasut nih. Pak Basit ahlinya. Ini coba dibantu untuk jelasin nih Pak Basit. Oh itu ya, oke. Siap. Bentar ya, saya harus buka bahan kuliah nih biar enak menjelaskan. Jadi animasi ini kan animasi beneran yang direkam di saat itu juga. Sehingga memang flow-nya tentang bolong-bolongnya, karena dia tidak pakai green screen itu benar-benar ini gitu. Jadi tidak disetujui, benar-benar Pak Wasit tidak, ini di shoot dari Zoom aja, nggak pernah dihadirkan sama sekali. Kalau saya itu termasuk yang paling ngeyel kalau disuruh pakai virtual background. Itu saya ngeyel banget. Jadi harus berkali-kali diingatkan dan saya masih ngeyel itu. Lukisan temanku lebih bagus sih daripada virtual background. Benar. Begitu ya. Oke, intinya begini ya. Yang pertama bahwa permukaan laut itu tidak statis atau diam. Bisa jadi dia turun, bisa jadi dia naik. Istilahnya itu surut pasang atau mungkin tepatnya pasang surut. Nah, coba lihat animasi ini. Nah, ini saat kedudukan laut surut ya. Kemudian ini laut naik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, karena permukaan air laut naik turun, ya, maka kita lihat animasi yang ini, ya. Nah, di sini ada tiga pointer lah. Nah, akibat naik turun ini ada ada objek yang selalu kelihatan, ya. Entah itu saat pasang atau surut, yang ini, ya. Kemudian ada objek yang dia tidak pernah kelihatan walaupun dia pasang ataupun surut seperti ini ya. Kemudian ada objek yang dia akan tampak kalau air lautnya itu surut seperti ini ya. Tapi kalau dia pasang dia nggak kelihatan. Nah, inilah yang membedakan status sebuah objek di laut. Ada yang disebut pulau, ada juga yang disebut karang. Demikian Pak Andi. Oh, paham. Wah, aku baru benar-benar paham nih. Makasih ya Pak ya. Oke, sami-sami, siap. Oke, nggih, sip pamit nggih. Monggo dilanjutkan kegiatannya, monggo matur nuwun. Oke, siap, sami-sami ya. Oke, gimana? Udah paham belum? Lumayan sih Pak. Tapi ini memang teknis banget ya Pak. Iya sih. Gimana Mas? Kamu harusnya bisa jelasin sekarang. Kalau malah saya jadi ingat sesuatu nih Pak. Ada yang belum dijelasin sama Pak Basit tadi. Oke, apa itu? Nah, kalau pulau atau karang itu selalu nampak di permukaan laut. Ya. Nah, lalu ada yang nampak ketika surut dan tenggelam ketika pasang. Itu namanya low tide elevation atau LTE Pak. Wah, keren juga kamu ya. Itu bedanya karang sama pulau apa? Itu kan sama-sama selalu kelihatan di atas permukaan laut. Nah, kalau karang itu tidak bisa menghidupi kehidupan manusia secara mandiri Pak. Oh, apalagi? Nah, kalau karang itu dapat
12 mil laut teritorial. Kalau pulau itu seluruh zona maritim, Pak. Apa aja zona maritimnya tuh? 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut ZEE, dan landas kontinen yang bisa sampai lebih dari 200 mil laut, Pak. Dan objek-objek di Laut Cina Selatan itu dianggap karang atau pulau tuh? Nah, kalau itu dianggap karang, Pak. Makanya cuma diberi 12 mil laut teritorial oleh PCA. Wih, awas keren aja kan? Iya Pak, keren Pak, keren Pak. Enggak, Pak. Tadi kan cuma ngulang dari Pak Basit aja. Ya tapi benar kok, kamu keren tuh, keren. Oh iya, Pak. Tapi saya masih penasaran, Pak. Penyelesaian sengketanya itu jadinya gimana ya, Pak? Waduh, kalau soal itu tuh masih panjang banget tuh ceritanya. Ya Bu. Diajak makan dulu nih anak-anak, udah siap. Kita makan dulu yuk, ntar lagi lanjutin bahasanya lagi. Yuk. Wah, jadi merepotkan nih Pak. Kan tadi udah aku bilang sih, PGM. Oh, iya. Usaha perbaikan gizi mahasiswa. Oke, iya, aku udah lapar nih. Yuk Pak, siap. Shot ini sudah jam berapa ini? Kayaknya sudah agak. Itu pakai lighting. Iya. Ya. Itu benar-benar ini. Itu di hari ke pertama kali ya. Oh, artinya pertama ketiga. enggak, pertama di sini atau kedua? Pertama di sini. Pertama di sini. Ya. Udah telat pokoknya. Makanya itu ada yang nambah 1 hari karena di sini nggak selesai. Oh, Udah keburu iya. malam. Ayo dimakan loh buahnya. Jangan sekali-kali. Tengah. Production value ini. Itu pakai dari atas. Nah, gimbal. Lagi-lagi ini kan berapa detik tapi menurutku nih wah, seru. Iya, Pak. Iya Bu, makasih. Ini belum ada yang klaim kan, Pak? Mau saya klaim soalnya. Udah, silakan. Kodoknya mulai ini. Ini kodok gimana sih? Kalau sekarang ya. Kodok sekarang ya? Mungkin boleh ditenangin dikit kodoknya sebentar. Nah, Bu, biarin. Oke, ini Kodoknya kamu apakan, Bro? Hah? Kamu gini, gedruk gitu ya? naksir ya kamu ya? Enggak kok, Pak. Kalau orang kelihatan kok naksir masih. Maaf ya Pak. Gak apa, tapi nggak ada apa, nggak ada masalah. Nggak kenapa-napa kok Pak. Cuman kayaknya saya harus pamit dulu deh Pak. Ada sesuatu. Oh, tapi minum dulu. Oh iya Pak. Saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Tapi makasih banget loh ini Pak. Sama-sama. Kamu naik ojol atau diantar Fawas aja? Saya bisa helm ya, Pak? Keren. Endingnya itu berani gantung sekaligus penonton dikasih kesempatan untuk berimajinasi yang selanjutnya apa sih? Ya, pendekatan PDKT seperti apa lagi sih? Ya gitu ya. Ya itu. Aduh, thank you. Kalau nggak bisa sih udah kredit aja. Ya. Right. Sampai ending sekalian tuh, Pak. Hah? Sampai ending sekalian. Oke. Itu manis sekali ya. Anak-anak sulit nih bikinnya soalnya. Oh iya. Ya, kalau sudah pernah bikin film, mau nonton sampai kredit itu berakhir deh. Ini susah ini. Sudah kerasa ya sekarang ya.
Thank you. Aku senang, aku mungkin kemarin sudah bilang ya teman yang nonton. Aku senang castingnya, casting cowoknya itu loh. Itu mengingatkanku, nanti bisa di googling Hackerman dan Johnny Iskandar. Kalau Johnny Iskandar aku tahu, karena zamanku banget. Seneng aku castingnya. Iya. Iya. Komen Mas, general gimana? Gimana? In general gimana komennya? Ya kalau ini Hibah Pika ya ini ya sudah terlalu bagus. Maksudnya jadi beban untuk yang mengerjakan Hibah. Terus gimana ini, gimana sih? Tapi ini gini ceritanya Mas, kan awalnya tuh biasanya Hibah Pika itu kan dokumenter itu ya. Itu jelas bagus lah. Ya, pikir, enggak selalu deh. Aku juga sudah pernah lihat beberapa Hibah Pika. Pendekatannya oke menurutku gitu ya. Cuman aku pengen beda terus sama itu. Sampai aku appeal juga sebenarnya. Artinya ya minta ini dulu kan, persetujuan boleh nggak yang pendekatan kayak gini. Terus dibolehkan. Walaupun mereka juga mungkin masih mikir waktu itu kan. Sama Pak Mayong. Pak Mayong sama Mas Irwan Teguh. Oh iya. Yang dari CNN. Gitu. Beliau bolehkan ya, terus aku inilah. Gitu. Waduh, kita senang banget nih matur nuwun Mas. Terima kasih. Ya. Kalau misal tentu masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. If there is any apa yang? Oke. Tadi ada beberapa bahasa tubuh yang sebetulnya bisa lebih disupres untuk lebih melibatkan penonton. Misalnya dapat ide itu kan, nah itu kan di dunia nyata sama nggak ada ya itu ya. Biar maksudnya mungkin nanti bisa lebih percaya ke penonton bahwa penonton itu ya ngikuti dan mikir kok. Nah, gitu. Bahwa penonton cukup cerdas untuk ini. Oke. Jadi tidak harus juga bilang mata najwa, nggak harus begitu juga. Sama satu lagi boleh ya, jangan ya. Mungkin kalau pertama aku harus appreciate dua kameramennya ya. Itu gesit. Itu gesit banget. Dan setiap shot itu well composed gitu loh. Well composed itu sesuatu yang sangat susah dicapai, apalagi aku yakin sutradara tidak, maksudnya nggak bisa saplek di detik ini kamu harus ngomposnya gini, kamu harus itu kan improve berdasarkan yang sedang terjadi terhadap kameramen yang satunya ya. Betul. Bahwa itu well composed dan gambarnya beres, itu gambar beres, karena banyak film entah Hibah atau film mahasiswa itu gambarnya itu nggak beres. Nah kalau ini gambarnya beres gitu. Terus mungkin kalau ada satu yang nitpicking gitu, itu kan pakai gimbal semua ya. Ya mungkin. Ya dua tuh yang satu gimbal, satu enggak. Oh ya kadang kamera juga perlu ditaruh. Ya karena saat kita bisa, maksudnya kayak manajemen, jadi ya gimbal itu jadi istimewa saat dia dipakai di titik-titik tertentu kayak nggak terus gimbal semua. Statis. Sama sekali nggak ada statis. Ya, cuma ya kalau yang tadi tidak sampai mengganggu sih, maksudnya tetap orang akan merespon itu dengan oh ya gambarnya enak dilihat, padang kan penting ya. Padang gitu. Wah, kita tutup aja podcast ini, udah dapat sutradara asli. Mas Yusron, mungkin ini Mas, one last thing ya, kepada orang-orang seperti kami yang tidak mendalami film segala macam, tapi kan perlu juga membuat itu. Do you have any message? Pesannya apa sih kepada dosen atau mahasiswa mungkin yang pengen tertarik bidang gini? Just shoot it. Oke. Kalau James Cameron itu pernah bilang, yang sutradara Titanic, Avatar, Terminator itu. Kamu nyetak kartu nama, tulis Yusron Fuadi sutradara, itu kamu sudah jadi sutradara. Itu nggak ada yang bisa ngambil itu darimu. Terus besok syuting nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu budget yang gede. Kalau berkarya ya berkarya aja gitu. Wow. Dan harapannya sih ya ini jadi benchmark buat yang lain ya. Amin. Nah nanti saya semakin nggak kepake ini aku. Dosen sudah pintar bikin karya ini. Sudah. Baik Mas Yusron, terima kasih sekali ini. Terima kasih. Sangat terhormat mendapat komentar dari jenengan, juga mungkin masukan-masukan juga. The honor is mine. Matur nuwun sangat. Thank you, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.